Shalom Bapak Ibu, senang kasih dalam Tuhan. Haleluya, kita bersyukur hari ini Tuhan terus memelihara kita. Hari kedua terakhir di bulan Februari. Wow, Tuhan begitu mengasihi kita dan memberkati kita di dalam segala yang Ia lakukan. Dan kita masih terus belajar mengenai providensi Tuhan dalam renungan malam yang saya buat ini. Dan kita akan belajar hari ini mengenai providensi Tuhan atas keluarga. Saya percaya kita sudah mengerti bahwa keluarga adalah bagian dari rencana Tuhan. Bahkan sebelum dunia ini dijadikan, itu sudah menjadi bagian program Tuhan, bahwa manusia akan hidup berpasang-pasangan, berkembang biak dan memenuhi bumi. Itulah perintah juga tentunya yang diberikan oleh Adam dan Hawa saat mereka diciptakan lalu ditempatkan di Taman Eden. Ini adalah salah satu mandat yang Tuhan berikan kepada manusia. Dan sampai sekarang kita semua yang mendengarkan renungan ini, ada yang sudah menikah tetapi juga ada yang belum menikah. Dan saya percaya mayoritas orang-orang adalah memiliki keinginan untuk menikah, kecuali ada orang-orang yang menurut Alkitab memiliki panggilan khusus dan mengambil keputusan untuk hidup single atau tidak menikah. Dan itu adalah satu hal yang di Alkitab memang diajarkan juga. Nah, di dalam hal providensi kita mengerti bahwa Tuhan menghendaki keluarga itu hidup bahagia, hidup memuliakan Tuhan, dan setiap anggota keluarga melakukan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga melalui setiap keluarga kita bisa dijadikan channel oleh Tuhan untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang efektif, sehingga hidup kita memuliakan nama Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana providensi Tuhan atas keluarga dengan ayat hafalan yang kita baca dalam Amsal 19 ayat 14. Di sana dikatakan, rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Dalam ayat ini secara spesifik, istri yang berakal budi, yang penuh hikmat, yang menurut ayat-ayat lain berfungsi sebagai penolong, membangun suami, dan juga memberi semangat kepada suami, membantu kelemahan suami, sehingga keduanya bisa bersinergi dan membangun satu kekuatan yang luar biasa. Istri misalnya di dalam ayat-ayat yang lain dinyatakan sebagai penolong, bukan perongrong tentunya. Dan sebagai seorang suami harus mengasihi istri, bertanggung jawab terhadap suami, sebagai bertanggung jawab terhadap istrinya dan keluarganya, menjadi provider, menjadi imam, menjadi nabi di dalam kehidupan keluarganya. Lalu anak-anak dididik di dalam keluarga yang takut akan Tuhan, sehingga keluarga ini bisa tumbuh berkembang menjadi keluarga yang harmonis, menjadi saksi-saksi Kristus yang sangat efektif. Saya percaya kalau kehidupan keluarga kita berantakan, maka seringkali nama Kristus yang tercoreng, yang tercemar. Dan kita tidak mau hidup seperti itu sebagai orang percaya tentunya. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang sudah berkeluarga. Kita tahu tugas dan tanggung jawab masing-masing, sehingga keluarga kita memuliakan Tuhan. Ada begitu banyak ayat-ayat yang menyatakan bagaimana keluarga itu bagian dari program Tuhan. Tuhan dalam providensinya mengizinkan dan menetapkan penyatuan dari suami dan istri. Lalu suami dan istri itu Tuhan izinkan untuk memiliki anak-anak. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan setiap keluarga. Dan keluarga itu Tuhan kehendaki agar hidup dengan harmonis. Dan salah satu providensi Tuhan yang Tuhan senang saat keluarga mengambil keputusan untuk beribadah dan menyembah kepada Tuhan saja. Tuhan yang hidup, Tuhan yang sudah menjadi manusia di dalam daging, dalam Yesus, dan menyembah dan membawa anak-anak dan seluruh istri keluarga masuk dalam ibadah dan memuliakan Tuhan. Yosua menyadari itu dalam Yosua 24 ayat 15. Dia berkata, aku dan sisi rumahku, aku akan beribadah kepada Tuhan. Jadi kalau saudara bertanya-tanya, apa sih kehendak Tuhan buat keluarga saya? Apa sih providensi Tuhan buat keluarga saya? Yang pasti Alkitab mengajarkan, Ia mau kita tetap intact dalam satu keluarga, setia satu dengan yang lain sampai kematian memisahkan. Suami takut akan Tuhan dan mengasihi istri, istri takut akan Tuhan dan tunduk kepada suami.
anak-anak mengasihi dan juga menghormati orang tuanya, dan orang tua menghormati, mengasihi, merawat anak-anak untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Inilah providensi Tuhan, dan kita punya kemampuan untuk itu karena kita memiliki Roh Kudus di hati kita yang mengingatkan saat kita mulai menyimpang dalam kehidupan keluarga kita, maka Tuhan akan membawa kita kembali ke jalan yang benar, sehingga keluarga kita bisa tumbuh dan berkembang menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan, menjadi keluarga yang menjadi contoh dan teladan di tengah-tengah angkatan dunia yang semakin bengkok hatinya, yang semakin hatinya tidak memuliakan Tuhan dan mencemarkan nama baik Tuhan seringkali. Puji Tuhan, dan biarlah renungan firman ini menjadi motivasi bagi kita kalau kita sudah berkeluarga untuk menjaga keutuhan rumah tangga kita, karena Tuhan dalam providensinya sudah menyediakan segala kebutuhan, sumber daya yang cukup untuk kita bisa membangun keluarga dengan baik. Bagi saudara yang masih single, berdoa agar saudara bisa mendapat suami dan istri yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan kriteria yang baik, yang takut akan Tuhan, sehingga Tuhan mengizinkan pernikahan tersebut. Bangun keluargamu dalam takut akan Tuhan, dan anak-anakmu menjadi anak-anak yang menjadi keturunan ilahi yang dipakai Tuhan dalam kehendak dan rencananya. Puji Tuhan, kiranya renungan ini memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati. Shalom.